Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ramadhani dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan terkait mata kuliah Kapital Selekta. Yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana konsep peserta didik dan pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik dari potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Peserta didik dalam perspektif Islam adalah orang yang belum dewasa yang memiliki potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kewajiban pendidik dalam perspektif Islam. Kewajiban pendidik dalam perspektif Islam yang pertama yaitu harus menaruh kasih sayang kepada peserta didik seperti mereka menaruh kasih sayang kepada anaknya sendiri. Yang kedua, pendidik harus memberi nasihat yang baik terhadap peserta didik. Yang ketiga, pendidik harus memberikan contoh atau akhlak yang baik terhadap peserta didik. Dan yang keempat, pendidik harus memberikan kemampuan yang terbaik buat peserta didiknya dan tidak meminta imbalan atau jasa apapun. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai bagaimana cara yang dilakukan ketika yang pertama di kelas peserta didik tidak kondusif, dan yang kedua ketika peserta didik sulit memahami pelajaran yang kita sampaikan. Ketika terjadi problematika peserta didik tidak kondusif di dalam kelas, yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu harus mencari tahu terlebih dahulu kenapa peserta didik tersebut tidak kondusif, kemudian menanyakan kepada peserta didik kenapa mereka tidak kondusif. Yang ketiga, memberikan nasihat atau arahan kepada peserta didik agar kondusif di dalam kelas dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian problematika yang harus dihadapi ketika peserta didik sulit memahami pelajaran, yaitu yang pertama, pendidik harus mencari tahu bagaimana karakter peserta didik tersebut. Ketika pendidik sudah mengetahui bagaimana karakter peserta didik tersebut, maka gunakanlah metode pembelajaran yang baik, metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik tersebut agar mereka mudah memahami pelajaran yang kita berikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawaban yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.